conversation class. Today we have a new discussion. We are going to discuss about how to give an advice. Advice apa sih artinya dan gimana sih cara memberikan advice? Nah, without any further ado, please check this advice. Apa sih advice dalam bahasa Indonesia? Advice dalam bahasa Indonesia adalah artinya menasehati atau memberikan nasihat. Nah, untuk advice ini ada ciri-ciri yang bisa kita lihat. Ciri-cirinya adalah menggunakan kata should. Should ini artinya adalah sebaiknya atau seharusnya. Nah, jadi dalam memberikan advice atau menanyakan saran dalam bahasa Inggris, kita gunakan satu kata kunci ini, yaitu should. Nah, untuk asking for advice sendiri ada beberapa hal yang bisa kita pakai untuk menanyakan saran kepada orang lain atau nasihat kepada orang lain. Nah, yang pertama adalah what should bla 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 bla. Kemudian, what do you advise? Apa saranmu? What is your advice? Sama artinya ya. Kemudian, could you give me an advice? Bisakah kamu memberikan saya sebuah nasihat atau bisa kamu memberikan nasihat kepada saya? Nah, itulah beberapa kalimat atau beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan untuk asking for advice atau menanyakan nasihat kepada orang lain. Giving advice. Apa aja ungkapan yang bisa kita gunakan ketika kita ingin memberikan nasihat kepada orang lain? Yang pertama, ada ungkapan you should bla 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 bla. Should ini artinya tadi apa? Sebaiknya atau seharusnya ya. Berarti you should, kamu seharusnya atau sebaiknya bla bla bla. Kemudian yang kedua ada I think you should. Menurut saya kamu sebaiknya atau seharusnya. Kemudian I advise you to bla bla bla. Saya menyarankan kamu atau saya menasehati kamu sebaiknya kamu bla 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 bla. Kemudian yang terakhir kamu bisa pakai you ought to. Nah, you ought to ini kakak abang artinya adalah seharusnya atau harus. Kamu harusnya bla bla bla. Nah, di sini memang akan langsung berikan contoh nih sama kalian. Contoh penggunaan ungkapan-ungkapan ini dalam memberikan nasihat. Contoh yang pertama kita bisa lihat yaitu you should do your exercise. You should do your exercise. Kamu harusnya atau kamu sebaiknya mengerjakan tugasmu. Nah, contoh berikutnya bisa kita lihat di sini. Ada I advise you to go now. I advise you. Saya menasihati kamu untuk pergi sekarang. Untuk kamu sebaiknya pergi sekarang. Kemudian yang terakhir ada you ought to take your medicine. You ought to take your medicine. Kamu harusnya minum obat. Quiz discussion. Number 1. I want to have a healthier lifestyle. What should I do? Aku ingin hidup sehat. Apa yang harus aku lakukan? Atau apa yang sebaiknya aku lakukan? Ingat, untuk advice kita kata kuncinya adalah menggunakan kata should. Should di sini yang artinya adalah sebaiknya atau seharusnya. Jadi what should I do? Nah, dia menanyakan nasihat ini, advice kepada kamu. Maka advice yang tepat yang bisa kamu berikan di antara A, B, C, dan D ini yang mana? Yang A, don't do it, jangan lakukan itu. Yang kedua, you should sleep better, eat healthier. Yang artinya, kamu harus tidur teratur, makan makanan sehat, dan sebagainya. Kemudian, I don't like eating vegetables. Aku tidak suka makan sayur. Kemudian, just do it. Lakukan saja. Nah, dari yang 4 pilihan ini, yang manakah yang giving advice? Karena dari soalnya sendiri sudah asking for advice, menanyakan nasihat, sudah meminta nasihat, maka jawabannya harusnya berbentuk dengan giving advice. Maka jawaban yang benar untuk nomor 1 adalah yang B, yaitu you should sleep better. Lihat, pakai kata kuncinya aja ada kata should. Sementara yang A, C, dan D itu tidak ada menggunakan kata should. Jadi gampang harusnya ya. Langsung kita dapat jawabannya yang B, yaitu karena menggunakan kata kunci dari advice yaitu should. Number 2. What is your advice for my new shoes? Apa nasihatmu
untuk sepatu baruku. What is your advice? Dari sini kita bisa lihat bahwa kalimatnya ini merupakan asking for advice, menanyakan atau meminta nasihat. What is your advice? Apa nasihatmu? Nah, harusnya jawabannya adalah berupa giving advice, yaitu memberikan saran. Nah, yang A, B, C, dan D, yang manakah di antara mereka ini yang merupakan giving advice? Ayo kita analisa. Yang A itu ada I think you should take a good care of it. Menurutku, kamu seharusnya mengurusnya atau merawatnya dengan baik. Kemudian, it is so ugly. Itu jelek. Kemudian, your shoes, sepatumu. Kemudian yang terakhir ada thanks, terima kasih. Nah, udah kentara banget ya kalau udah kita translate. Jawaban yang tepat yang mana? Yes, sudah pasti yang A, yaitu I think you should take a good care of it. Aku rasa kamu seharusnya merawatnya dengan baik. Number 3, Heru is having cold. Heru sedang demam. Cold di sini artinya dingin. Nah, di sini kita artikan cold ini adalah demam. Kemudian, doctor's advice below is correct, except. Nasihat dari dokter di bawah ini benar, kecuali. Nah, kamu disuruh cari yang salah atau yang advice yang tidak benar. Advice yang tidak seharusnya dianjurkan oleh dokter. Nah, yang mana? Yang A ada you should take a bed rest. Kamu sebaiknya istirahat. Kemudian I advise you to eat chicken soup. Saya menyarankan kamu untuk makan sop ayam. Kemudian I advise you to eat ice cream more. Saya menyarankan kamu untuk lebih banyak lagi makan ice cream. Kemudian yang terakhir ada my advice is to wear mask outside. Saran saya adalah atau nasihat saya adalah kamu menggunakan masker ketika keluar atau berpergian. Nah, manakah yang tidak termasuk atau yang seharusnya tidak dianjurkan atau dianjurkan oleh dokter? Ya, jawabannya sudah tepat, yaitu yang C, I advise you to eat ice cream more. Saya menyarankan kamu atau menasihati kamu atau kamu sebaiknya makan ice cream lebih banyak. Number 4, what is your advice if your friend failed the exam? Apa nasihatmu jika temanmu gagal dalam ujian? What is your advice? Apa nasihatmu? Kita lihat pilihan jawabannya. It doesn't matter. Itu gak masalah. I advise you to learn harder and smarter. Saya menyarankan kamu atau menasihati kamu untuk lebih giat lagi belajar. Kemudian I advise you to just forget about it. Saya menasihati kamu untuk lupakan aja itu. Kemudian terakhir, what exam? Apa itu ujian? Nah, jawaban yang tepat untuk memberikan saran terhadap temanmu yang gagal ujian adalah yes, kamu harusnya menyarankan dia untuk lebih giat lagi belajar dan lebih rajin lagi, ya kan? Maka jawabannya sudah pasti yang B, yaitu I advise you to learn harder and smarter. Number 5, question, kemudian answer. I advise you to go home earlier. Saya menasihati kamu untuk pulang lebih awal atau lebih cepat. Nah, ini jawabannya ada I advise you. I advise you ini merupakan ungkapan dari yes, benar banget. I advise you ini merupakan ungkapan dari giving advice atau memberikan nasihat. Nah, kalau jawabannya sudah memberikan nasihat, maka pertanyaannya harusnya dalam bentuk meminta nasihat atau asking for advice. Kalau sudah asking for advice, maka kamu juga menjawabnya dengan giving advice. Maka asking for advice yang mana? Atau meminta saran yang mana yang tepat di antara A, B, C, dan D ini? Ya, kita analisa bersama-sama. Yang A ada tell me if what I do is wrong. Beritahu saya jika apa yang aku lakukan salah. I hate suggestions. Aku benci saran-saran. I want to go home. Aku mau pulang. Kemudian, what should I do? It's late already. Apa yang harus aku lakukan? It's late already. Late di sini artinya terlambat, tapi bukan terlambat ya. Maksudnya it's late already adalah ini sudah menuju malam atau ini sudah malam begitu. Maka jawaban yang tepat yang mana?
yang merupakan asking for advice atau meminta nasihat di sini adalah yang terakhir ya, pilihan yang terakhir yaitu what should I do? Apa yang seharusnya saya lakukan? It's late already, ini sudah malam.